Siap, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita baca doa itu bersama. Coba dulu Aini pimpin udah baca doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman mubarakan warzuqna fahman kamilan. Amin. Terima kasih anak-anak ibu. Semoga dengan kita berdoa tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran bagi proses belajar mengajar kita pada hari ini. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam kondisi sehat, ya. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai belajar, kita mindfulness dulu sebentar ya. Bisa? Tolong nanti ikuti arahan dari ibu, ya. Di tempat duduk masing-masing aja. Coba pejamkan mata kalian. Pejamkan mata. Sudah? Tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Lepaskan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik nafas lagi. Lepaskan pelan-pelan. Konsentrasi, jangan menghiraukan keadaan di luar. Konsentrasi. Coba kalian pikirkan satu benda yang sering kalian gunakan setiap hari. Pikirkan satu benda yang sering kalian gunakan setiap hari. Fokus. Fokus. Baik. Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Buka kembali matanya. Bagaimana perasaannya? Lega. Ya. Sudah mengingat tadi satu benda yang sering kalian gunakan sehari-hari? Sudah. Coba ibu bertanya. Mas Lura, benda apa yang kamu pikirkan? HP. Kenapa memilih HP? Sering digunakan. Mas Lura HP. Yang di sini? Wisla? Benda apa? HP juga. Kenapa HP? Karena peluru ya. Kalau yang di sini benda apa? Baju. Ya. Kenapa baju? Dipakai selalu ya. Kalau nggak pakai baju. Baik anak-anak ibu. Nah ini salah satu cara kita menutup mata dan menarik nafas itu. Kalau kita lagi kesal, kita bisa menggunakan ini untuk meredakan kekesalan kita atau amarah-amarah yang ada di luar. Jadi nanti kalau memang kalian sudah capek belajar, tolong praktekkan tutup mata, tarik nafas dan hembuskan pelan-pelan. Insya Allah itu akan mengurangi stres atau kejenuhan kalian, ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, ibu mau hari ini kita akan belajar mengenai ini, ya, pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA generatif dalam bidang pendidikan, ya. Ibu mau menunjukkan dulu sebuah gambar. Ya, coba perhatikan. Sudah ya? Nah, apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di depan? Sampah. Sampah yang bagaimana? Berserakan. Kalau sampah berserakan seperti itu, bagaimana perasaan kalian? Jijik. Terus? Jorok. Risih ya? Nah, kalau nampak sampah seperti ini yang kalian terpikirkan supaya tidak lagi terjadi seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Dibersihkan. Kemudian apa lagi? Bergotong royong untuk membersihkan sampah ini, ya. Nah,
pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat apa itu kecerdasan artifisial? Ada yang bisa? Ya, apa itu kecerdasan artifisial? Ya, jadi konten yang bisa menciptakan melalui fungsional bisa berupa video, teks atau gambar, ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam kecerdasan artifisial? Ayo, kelompok ini. Ayo, apa? Oh ya, contohnya ChatGPT, Gemini, dia ya. Apa kalian sering menggunakannya? Apa yang sering kalian gunakan? Gemini. Kalian gunakan untuk apa? Mengedit foto, terus? Mencari mata pelajaran atau bahan pelajaran ya. Yang lain? Apa lagi? Mencari soal, Kak? Mencari jawaban soal? Iya, bilang aja ada mencari jawaban soal ya. Itu bisa digunakan apa yang tadi kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kalian sudah lihat sampah, sudah kita kaitkan dengan kecerdasan artifisial. Nah, sekarang pertanyaan ibu, apa hubungannya sampah dengan kecerdasan artifisial yang akan kita pelajari? Ada yang tahu kira-kira apa hubungannya? Tidak ada? Ayo, apa hubungannya? Membuat konten kreatif untuk mengajak orang mengatasi masalah sampah. Oh iya, bisa kita buat konten ya, supaya mengajak orang tidak buang sampah lagi sembarangan ya. Baik, ini lanjut ya. Nah, ini kan pernah kalian lihat gambar seperti ini? Nah, kira-kira kalau ibu suruh buat sama kalian bisa nggak buat seperti ini? Bisa. Dengan apa? Dengan ChatGPT? Iya, benar. Nah, ini salah satu produk dari ChatGPT yang kalian juga bisa gunakan ya untuk membuat poster-poster untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu ya. Bisa digunakan menggunakan ChatGPT ya. Oke, anak ibu. Nah, setelah ini, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik Ibu harapkan mampu yang pertama menganalisis bagaimana kecerdasan artifisial generatif dapat membantu mengatasi masalah sampah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, menghasilkan ide atau produk kampanye digital berupa poster, slogan, video pendek atau teks ajakan untuk menjaga kebersihan sekolah dari sampah menggunakan KA generatif. Nah, setelah kita mempelajari materi ini hari ini, apa nanti manfaat yang kita peroleh? Ya, manfaatnya nanti kalian bisa menggunakan KA generatif untuk menghasilkan ide kreatif berupa poster, slogan, video pendek atau teks ajakan yang menarik tentang kebersihan sekolah. Ya, sampai di sini dulu anak-anak ibu paham? Paham ya? Nah, sebelum kita bekerja dalam, tapi ini boleh sudah bekerja dalam kelompok ya? Apa perlu kita tukar kelompoknya? Tidak usah, yang seperti ini saja? Baik, berarti kita tentukan dulu kelompok satunya yang mana ya? Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan bekerja dalam kelompok ya. Tugas kalian itu nanti membuat, bisa berupa poster, bisa video pendek, bisa slogan atau teks untuk mempromosikan masalah kebersihan sekolah kita dari sampah ya. Nah, sudah sering menggunakan ChatGPT? Kita coba demo dulu sebentar sebelum kita mengerjakan tugas. Sudah dibuka ChatGPT-nya? Ya. Baik, kita coba demo dulu menggunakan ChatGPT. Coba kalian siapa aja boleh. Coba ketikkan di ChatGPT, buatkan poster digital udara bersih bebas polusi. Coba ketikkan di ChatGPT-nya. Ya, coba dikerjakan dulu. Nah, ibu juga sudah buat ya. Coba kalau ibu ketikkan buatkan poster digital udara bersih bebas polusi, maka gambar yang akan muncul di ChatGPT adalah seperti ini, ya. Kalian boleh coba ini, ya. Ini kalau kita mengetikkan prompt. Nah, di ChatGPT kan ada yang namanya prompt ya.
Nah, kalau kita ketikkan promnya seperti ini, maka keluar gambarnya begini, ya, udara bersih bebas polusi. Nah, kemudian ibu ada yang mencoba juga, kalian boleh coba, ada coba nggak? Ada ya. Kemudian, nah, ada yang kedua, ibu ketikkan promnya. Buatkan poster digital udara bersih bebas polusi seperti yang pertama tadi, cuma ibu tambahkan dengan latar sekolah dan murid SMP yang sedang bermain. Ya, jadi perintah yang pertama tadi ibu tambahkan dengan kata-kata selanjutnya, yaitu dengan latar sekolah dan murid SMP yang sedang bermain. Ya, maka gambar yang akan muncul di ChatGPT seperti ini. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya dengan yang pertama tadi? Bisa. Gimana perbedaannya? Iya, yang mana Zaitun? Iya, kalau yang pertama tadi alam, ya. Nah, inilah dua hasil dari ChatGPT. Hasil yang dikeluarkan itu dia tergantung prompt atau perintah yang kita berikan. Kalau yang pertama tadi kita cuma membuat udara bersih bebas polusi. Jadi yang dibuatkan seperti yang tadi, cuma gambar alam saja. Tapi kalau kita tambahkan dengan latar sekolah dan murid SMP yang sedang bermain, maka dia akan ditambah ada latar sekolahnya dengan ya. Itulah penggunaan ChatGPT untuk membuat poster. Jadi apa yang kita perintahkan itulah yang dibuatkan. Sampai di sini sudah bisa menggunakan ChatGPT-nya? Sudah. Sudah siap bekerja dalam kelompok? Sudah. Baiklah anak ibu, kita akan bekerja dalam kelompok. Kemudian ibu nanti setelah kalian bekerja dalam kelompok, ibu harapkan kalian ada yang presentasi ke depan dari hasil kerja kelompok kalian. Nah, ibu juga akan menilai nanti beberapa kegiatan kalian, yaitu nanti yang pertama kolaborasi dengan teman. Jadi dalam satu kelompok itu tolong nanti dibagi tugasnya masing-masing ya. Siapa yang tampil ke depan, siapa yang membuat. Jadi dibagi semua. Jadi semua tidak ada yang duduk, sudah ada pekerjaan masing-masing. Ya, karena itu akan dinilai. Kemudian yang dinilai nanti ke hasil poster yang kalian buat. Kalian boleh memilih poster, kalian boleh video pendek, boleh slogan. Kita sepakati dulu, kalian mau buat apa? Poster. Nggak ada yang buat video pendek? Enggak, nanti kita sepakati kita buat poster ya. Baiklah, nanti ibu akan menilai itu hasil poster kalian nanti bagaimana, kemudian kolaborasinya dan juga keaktifan di dalam kelompok ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk buat cukup? Cukup 20 menit? Ayo, mana suaranya Bu? Cukup 20 menit? Jadi kita sepakati 20 menit untuk mengerjakan tugas ya. Tugasnya apa? Ya, ibu tunjukkan dulu. Ini kita buat kegiatan kelompok ya. Jadi tugas kalian rancanglah sebuah poster, slogan atau video pendek yang menarik tentang kebersihan sekolah penggunaan bahan naratif. Jadi kita sepakati pakai ChatGPT aja boleh? Boleh. Seragam ya. Jadi kita pakai ChatGPT saja. Ada yang mau bertanya mengenai kegiatan kelompok kita? Sudah paham? Sudah. Baiklah, kalau memang sudah paham, kita mulai bekerja ya. Kasih waktu seperti bilang tadi 20 menit. Silakan. Ada rancang poster kalian masing-masing. Bagaimana? Bisa? Enter saja enter. Bisa saya? Bilang lagi.
anak-anak ibu? Waktunya sudah selesai, ada 20 menit. Sudah siap untuk presentasi? Sudah ya? Baik, sebelum kita presentasi, supaya kalian sebentar lagi coba berdiri dulu. Coba berdiri dulu. Ya, dengarkan arahan ibu ya. Yang kalian ikuti itu gerakan tangan ibu. Gerakan tangan ibu ya. Sudah tahu perintahnya? Apa perintahnya? Gerakan tangan ibu. Oke, bisa kita mulai? Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang lutut. Pegang kepala. Pegang lutut. Pegang lutut. Lutut. Pegang pinggang. Oke, coba lihat. Oke, terima kasih anak ibu. Beri aplaus kita. Tadi mungkin ada yang kurang konsen ya. Perintah ibu apa tadi? Gerakan ibu bukan mata ibu ya. Tidak apa-apa. Sudah siap untuk presentasi? Kelompok mana dulu yang mau tampil? Kelompok 2. Oke, siapa yang mau tampil? Kelompok 2 mau presentasi, tolong yang lain perhatikan ke depan ya. Baik, untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil gerakan kelompok kami. Rencana kelompok 2. Buatkan poster digital dari rencana ini. Judul utama sekolah bersih, pikiran ilmiah, tantangan utama ilustrasi anak-anak membuang sampah ke tempatnya. 3 tempat sampah warna-warni, organik, anorganik. B3, lantai sekolah bersih dan hijau. Pusat utama, buang sampah pada tempatnya. Milah sampah sesuai jenisnya. Kurangi penggunaan plastik air pakai. Yang buang kebersihan tanggung jawab bersama. Tambahkan ikon model, buat desain seperti daun, air dan simbol daur ulang. Jawaban berbentuk bersih sekolah bersehat di dalam nada. Terus? Ini hasil mainan kelompok kami Dari chat GPT-nya. Bisa sedikit suaranya. Ayo. Coba. Nah, ini. Coba ulangi. Ini hasil mainan dari kelompok kami karena dari buatan ChatGPT. Iya, ini dari kelompok 2 dengan tomnya yang tadi diketikkan ya. Baik, ada yang mau berkomentar dari kelompok 1 dan kelompok 3? Ada yang mau kasih komentar? Ayo di kelompok ini, coba kasih komennya. Ada? Baik, ada yang mau berkomentar hasilnya? Tidak ada? Oh, punya kalian lebih bagus ya? Biasa aja. Kelompok ini ada yang mau berkomentar? Ada kelompok 2? Tidak ada juga. Tapi kalau tidak ada, bagaimana hasilnya? Bagus ya. Baik, ayo kita beri tepuk uang dulu untuk
dari pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ada yang mau memberi kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini? Tunjuk tangan dulu siapa? Oke, itu Kakak bisa cepat banget bikin poster dan atau slogan yang menarik dan keren. Poster yang dihasilkan tergantung dari prompt atau cerita yang dibuat. oke, yang lain? Bisa cepat buat poster. Kemudian apa lagi tadi? Bisa sesuai dengan Menasosialisasikan sesuatu perintah. Ada lagi? Iya, apa? Lagi kesimpulannya? bisa dipakai untuk menciptakan solusi baru yang selama ini susah kita pikirkan. Oh iya, berarti bisa juga kita gunakan untuk membuat solusi baru yang susah kita pikirkan. Nah, benar anak-anak ibu, kira-kira seperti itulah kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Nah ini kira-kira kesimpulan yang bisa kita ambil ya. Jadi kesimpulan kita poster atau slogan video pendek yang dihasilkan dari KA generatif tergantung dari prompt atau perintah yang kita berikan. Jadi apa yang kita perintahkan itulah yang keluar dari prompt DA tadi ya. Kemudian apalagi teknologi KA dapat menjadi alat kreatif dan inovatif untuk menciptakan solusi lingkungan. Kemudian dengan memanfaatkan KA kita bisa merancang poster, slogan, video pendek yang menarik untuk meningkatkan kesadaran tentunya menjaga kebersihan sekolah ya. Jadi dengan menggunakan KA itu kita bisa buat suatu poster yang mengajak orang lain ya. Baiklah anak-anak itu, selanjutnya Ibu ada sedikit soal asesmen ya. Tolong kalian kerjakan sebentar, kasih waktu 5 menit. Ini gini aja, tulis aja jawabannya di kertas ya. Nanti kalian kumpulkan ini soalnya. Nampak tidak? Nah, ini ya, ada yang soal kalau dijawab sebentar. Nah, itu kalian kumpulkan. Sudah selesai? Ya, kumpulkan dulu di kelompok nanti ibu ambil ya. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita melakukan pembelajaran kita pada hari ini, jawaban kalian sudah banyak yang benar ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, saatnya kita sekarang untuk refleksi. Setelah kita belajar tadi, ibu bertanya, bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Nah, gimana yang menyenangkan? Bisa bikin poster ya. Kemudian ice breakingnya apa lagi? Iya, bisa ngomong di ChatGPT ya. Kemudian bagian mana dalam pembelajaran hari ini yang belum kalian pahami? Ada yang kalian nggak paham? Iya, Masura paham nggak paham di mana? Membuat prompt atau perintah yang bagus dan Oh ya, membuat promnya ya, agak susah merancangnya ya. Kemudian ada lagi yang mengalami kesulitan? Ya, ini apa kesulitannya? belum terlalu menguasai cara menggunakan KBR. Oh, belum terlalu kuasai ya, nggak terlalu sering digunakan ya. Nah, mereka kalau memang kurang menguasai, coba nanti menggunakan ChatGPT supaya nanti bisa kalian gunakan di pelajaran ya. Baiklah, anak-anak ibu. Boleh kuat. I mean, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Semoga Allah memberkahi kita semua untuk berjumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan kita selanjutnya nanti mengenai resiko dan kerugian menggunakan etika dan resiko KA generatif ya. Kita nanti akan berbicara pada pertemuan selanjutnya. Baiklah anak ibu, terima kasih ibu ucapkan sekali lagi. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.